Ineos sedang menjajaki bisnis yang bisa dilakukan antara MU dan Nice menjelang jendela transfer musim panas. Perusahaan Sir Jim Ratcliffe menguasai saham mayoritas di kedua klub dan kemungkinan akan membentuk jaringan multiklub dengan Manchester United sebagai pemimpinnya. Strategi serupa juga diterapkan di Man City yang mempelopori City Football Group, jaringan yang kini mencakup 13 klub berbeda. Salah satu pemain yang dikaitkan adalah Jean-Claire Todibo. Dan menurut The Evening Standard, Manchester United juga menaruh minat pada bek kiri Melvin Bark. Bek Prancis telah tampil menonjol, tampil sebanyak 28 kali untuk Nice musim ini, mencatatkan 2 assist kali ini. Ini merupakan musim paling sukses dalam karir Bark sebagai seorang profesional dan dengan hanya 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Allianz Riviera. Kepindahan mungkin akan terjadi di akhir musim. Foot Mercato telah mengkonfirmasi informasi ini tetapi menambahkan bahwa klub Liga Premier lain yang tidak disebutkan namanya juga telah menambahkan Bark ke daftar mereka saat jendela transfer musim panas semakin dekat. Masa-masa Bark bersama Nice mungkin akan segera berakhir, tetapi klub Riviera akan yakin bisa mendapatkan bayaran yang signifikan jika terjadi perebutan tanda tangannya. John Murtough telah mengundurkan diri sebagai direktur sepak bola Manchester United dan telah dikonfirmasi klub pada hari Selasa. Hal yang tidak mengherankan mengingat langkah United untuk mengangkat Dan Ashworth sebagai direktur sepak bola baru setelah mereka menyetujui kompensasi dengan Newcastle. Klub juga sedang berdiskusi dengan Southampton untuk mengambil Jason Wilshere sebagai direktur teknik baru, menggantikan Darren Fletcher yang masih diinginkan United dengan peran baru. United telah merekrut Omar Berrada dari Manchester City sebagai pengganti CEO Richard Arnold yang menjadi korban pertama revolusi Ratcliffe, dan Sir Jim bersiap merombak total tim operasi sepak bola United. Wakil Murtough, Andy O'Bailey, Direktur Negosiasi Pemain Matt Hargreaves, Direktur Operasi Sepak Bola David Harrison, dan Kepala Akademi Nick Cox akan memimpin operasi sepak bola di bawah Direktur Olahraga Ineos Sir Dave Brailsford hingga Ashworth dan Wilshere berada di tempatnya. John Murtough mungkin kurang mendapat apresiasi. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap Akademi United, terutama serangan musim panas Eropa tahun 2020, yang membawa nama-nama seperti Alejandro Garnacho, Willy Cambuala, Mark Jurado, Alvaro Fernandes, Isaac Hansen-Arendt, Radek Vitek ke klub tidak boleh diabaikan. Inisiatif rekrutmen ini sebagai antisipasi undang-undang Brexit yang membatasi perekrutan pemain di bawah 18 tahun dari klub luar negeri, terus memberikan dampak positif jangka panjang bagi klub. Tidak hanya rekrutan ini penting bagi kemenangan pertama United di FA Youth Cup dalam lebih dari 1 dekade, namun 2 orang tersebut kini telah menjadi anggota skuad tim utama. Penggemar Manchester United mungkin merasa seolah-olah Liga Champions Eropa mulai menjauh lagi, sebuah pemandangan yang sudah terlalu biasa mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Tim Erik ten Hag saat ini duduk di urutan ke-6 di Liga, terpaut 11 poin dari peringkat ke-4 Tottenham dan peringkat ke-5 Aston Villa. Meskipun finish di 4 besar terlihat bagus dan benar-benar mustahil, United secara ajaib masih bisa lolos ke Liga Champions, bahkan jika mereka finish di urutan ke-6 berkat perubahan peraturan UEFA. Perubahan aturan baru menyatakan bahwa 2 liga dengan koefisien UEFA terbaik akan mendapatkan slot tambahan dalam kompetisi tersebut. Saat ini Inggris dan Italia bersiap untuk mendapatkan 2 tempat. Ini berarti tim yang finish di peringkat ke-5 Liga Premier akan lolos ke Liga Champions. MU masih bisa merebut tempat ke-5. Namun, itu pun sebagian besar berada di tangan mantan manajer, David Moyes dan timnya saat ini West Ham. Jika West Ham berhasil meraih tempat ke-5 dan juga memenangkan Liga Eropa, dengan United finish di urutan ke-6, pasukan Ten Hag akan bermain di Liga Champions musim depan. Artinya, secara teoritis,
Jika pemenang Liga Champions dan Liga Eropa adalah klub-klub Inggris yang mengakhiri musim di luar 4 besar Liga Primer, maka finish di peringkat ke-6 bagi United sudah cukup untuk membuat mereka lolos ke UCL. Kobbie Mainoo dipastikan bukan pemain muda terakhir yang berkembang pesat di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Ada wonderkid United berikutnya yang siap terintegrasi ke dalam tim utama. Pemain muda yang dimaksud di sini adalah bek tengah baru United yang menarik, Willy Kambwala. Pemain Prancis itu bergabung dengan Setan Merah saat berusia 16 tahun dari klub Prancis Sochaux dan telah menghadapi banyak cedera dalam perjalanannya ke tim utama. Di tengah krisis cedera di lini pertahanan tengah musim ini, Kambwala telah mencatatkan 8 penampilan di tim utama, termasuk penampilan pertamanya di laga tandang ke West Ham dan penampilan pertamanya di Old Trafford pada pertandingan terakhir United melawan Liverpool. Presenter sepak bola Stephen Hawson menggambarkan penampilan Kambwala sebagai mengerikan melawan rival besar mereka minggu lalu. Dia memenangkan 3 dari 4 duelnya dan menyelesaikan 81% operannya, membuat 2 sapuan dan 2 intersepsi. Kambwala juga menunjukkan kecepatannya yang tinggi, terkadang perlu melakukan pemulihan dan berhasil meraih bola di depan pemain Liverpool yang mengejar. Itu adalah cara terbaik untuk memperkenalkan diri kepada pendukung setia Old Trafford pada starter pertamanya. Pertandingan hari Minggu sangat berarti bagi Kambwala. Ini adalah sebuah kesempatan yang harus ia dapatkan dengan kerja keras, dan meskipun masalah cederanya telah membuatnya mundur di masa lalu. Ini adalah hasil yang bagus. Jika demikian, bukan tidak mungkin melihat Kambwala menjadi starter reguler selama sisa musim untuk United bersama Mainoo. Dengan tanda tanya mengenai masa depan banyak bek tengah mereka, termasuk Rafael Varane, yang dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford, Kambwala mungkin bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di tim utama di Old Trafford. 2 gelandang Brasil, André dan João Gomes, telah muncul sebagai target musim panas yang konkret bagi Setan Merah. Meskipun belum ada proposal resmi yang dibuat, sumber menunjukkan bahwa United tertarik untuk mendapatkan jasa kedua pemain tersebut. Salah satu pusat perhatian United adalah André, bintang Fluminense. Ini bukan pertama kalinya United menunjukkan ketertarikan padanya, dengan ETH melihat André sebagai calon pengganti Casemiro, dan pembicaraan kembali muncul mengenai potensi kepindahannya ke Old Trafford. Menurut laporan, United mungkin harus melakukan negosiasi dengan klub pemilik, dengan harga awal yang diminta berkisar antara 35 juta euro hingga 40 juta euro. Namun, sumber mengisyaratkan bahwa proposal sebesar 30 juta euro mungkin cukup untuk mendapatkan tanda tangan André. Selain André, United juga sudah menyatakan ketertarikannya pada João Gomes. Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, dapat dipahami bahwa Gomes masuk dalam radar United untuk jendela transfer mendatang. Gelandang Wolves ini tidak akan dijual dengan harga murah, dengan klubnya menunjukkan keengganan untuk menerima tawaran di bawah 40 juta euro. Saat rumor transfer terus berkembang, pengejaran André dan João Gomes oleh Manchester United menambah dimensi yang menarik di bursa transfer mendatang. Dengan tantangan keuangan yang berdampak pada klub-klub di seluruh Eropa, melakukan negosiasi untuk talenta-talenta Brasil ini terbukti sangat penting bagi rencana musim panas United.